Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya di sini akan mewakili kelompok saya dalam mempresentasikan makalah manajemen konstruksi. Perkenalkan, nama saya Gede Barwi Masya Putra. Saya dari Universitas Tadulako, jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik. Di sini saya akan memandu untuk mempresentasikan makalah manajemen konstruksi dengan judul tipe-tipe manajemen konstruksi dan konsekuensi penerapannya dalam studi kasus pembangunan jalan tol akses Patimban. Saya Gede Barwi Masya Putra dengan NIM F221230069. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Puspitasari dengan NIM F221230007 dari Fakultas Teknik Prodi S1 Arsitektur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renda Kuhu dengan NIM F221230013. Saya dari kelompok 8, jadi dalam video kali ini tuh akan membahas mengenai tipe-tipe manajemen konstruksi dan konsekuensinya. Nah, video ini dibuat guna memenuhi tugas pada mata kuliah manajemen konstruksi. Dan untuk penerapan studi kasusnya yaitu pada pembangunan jalan tol akses Patimban. Oke, sebelum lanjut kita bahas mengenai manajemen konstruksi. Jadi, manajemen konstruksi ini merupakan aspek krusial dalam proyek pembangunan infrastruktur. Jadi, keberhasilan suatu proyek itu tidak hanya bergantung pada desainnya dan juga teknis dan kualitas materialnya, tapi juga pada strategi pengelolaan proyek yang diterapkan. Kemudian lanjut, jadi pembangunan jalan tol akses Patimban ini yang didanai melalui pinjaman Japan International Corporation atau agensi JICA ini menjadi contoh penerapan manajemen proyek yang berskala besar yang membutuhkan sistem pengelolaan yang efektif. Nah, baik lanjut, jadi dalam video kali ini tuh akan membahas mengenai yang pertama itu apa saja tipe-tipe manajemen konstruksi yang digunakan dalam proyek infrastruktur. Kemudian yang kedua itu apa saja konsekuensi dari penerapan masing-masing tipe manajemen konstruksi tadi. Kemudian yang ketiga itu bagaimana implementasinya tipe manajemen konstruksi ini dalam proyek pembangunan jalan tol akses Patimban. Baik, sekian dari saya. Video pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman kelompok saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu masuk di pembahasan tipe-tipe manajemen konstruksi. Tipe-tipe konstruksi terbagi menjadi 4, yaitu manajemen konstruksi tradisional atau design build build. 2. Manajemen konstruksi dengan kontrak EPC atau engineering, procurement and construction. 3. Manajemen konstruksi dengan general kontraktor. Dan yang keempat, manajemen konstruksi oleh konsultan atau construction management. Untuk manajemen konstruksi tradisional atau design build build, dalam pendekatan ini pemilik proyek menyewa desainer atau arsitek dan insinyur untuk merancang proyek. Kemudian kontraktor dipilih melalui lelang atau bid. Setelah selesai, kontraktor yang terpilih bertanggung jawab untuk membangun sesuai dengan desain yang telah disetujui. Yang kedua itu manajemen konstruksi dengan kontrak EPC atau engineering, procurement and construction, merupakan metode proyek yang komprehensif di mana satu entitas atau kontraktor EPC bertanggung jawab penuh atas seluruh tahapan proyek, mulai dari perancangan, pengadaan hingga konstruksi. Kontrak EPC sendiri yaitu adalah perjanjian antara pemilik proyek dan kontraktor EPC, di mana kontraktor EPC bertanggung jawab untuk menyediakan layanan rekayasa atau procurement konstruksi atau construction untuk proyek tersebut. Kontrak ini umumnya digunakan untuk proyek besar dan kompleks seperti pembangkit listrik, pabrik petrokimia, dan terbesar lainnya. 3. Manajemen konstruksi dengan general kontraktor atau kontraktor umum adalah metode pengelolaan proyek. Pemilik proyek menunjuk satu kontraktor utama untuk bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan konstruksi. Kontraktor umum ini kemudian akan mengordinasikan dan mengawasi pekerjaan subkontraktor yang mengerjakan bagian-bagian spesifik
dari proyek kontraktor umum, bertanggung jawab atas pelaksanaan keseluruhan proyek konstruksi, termasuk manajemen subkontraktor, pengadaan material, dan penjadwalan. Mereka bertindak sebagai titik kontak utama antar pemilik proyek dan semua pihak yang terlibat dalam proyek. Dan yang keempat, manajemen konstruksi oleh konsultan adalah pendekatan di mana pemilik proyek menyewa konsultan manajemen konstruksi atau MK untuk mengawasi dan mengelola proyek konstruksi atas nama mereka. Konsultan MK bertindak sebagai pemilik proyek, memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan anggaran, jadwal, dan standar kualitas yang ditetapkan. Nah, untuk konsekuensi dari masing-masing manajemen, yaitu pada manajemen konstruksi tradisional, konsekuensinya pemisahan antara perancangan dan pelaksanaan dapat menyebabkan kurangnya koordinasi, meningkatkan potensi keterlambatan, dan mengakibatkan perubahan biaya di tengah proyek. Untuk manajemen konstruksi dengan kontrak EPC, konsekuensinya pemilik proyek memiliki keterlibatan minimal, tetapi fleksibilitas dalam perubahan desain berkurang. Risiko biaya dan waktu berada di tangan kontraktor EPC. Untuk manajemen konstruksi dengan general kontraktor, konsekuensinya memudahkan koordinasi tetapi dapat menyebabkan kurangnya transparansi dalam biaya dan kualitas pekerjaan. Dan yang terakhir itu manajemen konsultan. Ke pembahasan 2.2 tentang studi kasus pembangunan jalan tol akses Patimban, yang dimana yang pertama itu adalah gambaran proyek. Pembangunan jalan tol akses Patimban merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Proyek ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR dengan sumber pendanaan dari JICA. Yang kedua itu penerapan manajemen konstruksi. Proyek ini menggunakan pendekatan Project Management Unit atau PMU dan Project Implementation Unit atau PIU yang mengelola pinjaman, merencanakan penggunaan dana, serta mengawasi dan melaksanakan proyek. Dan beberapa poin utama penerapan manajemen konstruksi dalam proyek ini meliputi yang pertama ada pengadaan jasa konstruksi dan konsultasi, yang kedua ada manajemen resiko, yang ketiga ada pengendalian mutu, dan untuk materi selanjutnya yaitu konsekuensi penerapan manajemen konstruksi. Konsekuensi penerapan manajemen konstruksi yang pertama itu adalah keuntungan. Yang keuntungannya itu dimana memastikan proyek berjalan sesuai dengan anggaran dan jadwal, terus juga mengoptimalkan pengelolaan pinjaman luar negeri, meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pelaksanaan proyek. Dan tantangannya sendiri adalah komplektivitas koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan dan potensi keterlambatan akibat perubahan kebijakan atau kondisi lapangan. Selanjutnya yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulan, dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pertama, berbagai tipe manajemen konstruksi memiliki karakteristik dan konsekuensi yang berbeda. Kedua, penerapan sistem PMU dan PIU dalam proyek jalan tol akses Patimban membantu meningkatkan efektivitas pengelola proyek. Ketiga, keberhasilan proyek bergantung pada manajemen risiko, pengawasan mutu, dan koordinasi antar lembaga. Selanjutnya itu saran. Pertama, meningkatkan koordinasi antar pemilik proyek, kontraktor, dan konsultan untuk meminimalkan risiko keterlambatan. Kedua, mengadopsi teknologi Building Information Modeling atau BIM untuk meningkatkan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Yang ketiga, memastikan kepatuhan terhadap regulasi internasional, nasional, guna menjamin keberlanjutan proyek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.